Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bimbel Mandiri. Bimbel Mandiri bukan bimbel biasa. Kita jumpa lagi dalam pembahasan soal UN Fisika SMA 2015 nomor 12 sampai dengan nomor 14. Soal nomor 12. Balok yang tingginya 40 cm dan massa jenisnya 0,75 gram per cm kubik mengapung di atas zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram per cm kubik. Maka tinggi balok yang muncul di permukaan zat cair adalah titik-titik A10, B20, C40, D60, dan E80 cm. Kita lihat manakah jawaban yang benar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Iya, soal ini berkaitan dengan hukum Archimedes ya, yang berbunyi sebuah benda, yaitu benda padat, jika dicelupkan pada zat cair akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Ada dua gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu yang pertama adalah gaya berat benda atau W, yang kedua adalah gaya apung atau gaya ke atas yang diberi simbol FA. Untuk benda yang terapung berlaku FA sama dengan W. Dalam hal ini benda berada dalam keseimbangan ya. Karena FA sama dengan W, sedangkan FA sama dengan rho F kali VF kali G, dan W sama dengan rho B kali VB kali G, maka kalau disubstitusi kita dapatkan rho F kali VF kali G sama dengan rho B kali VB kali G. G-nya kita coret, ya, dihilangkan sehingga kita dapatkan rho F kali VF sama dengan rho B kali VB. VF adalah volume fluida yang dipindahkan, yaitu sama dengan luas alas balok A dikali tinggi bagian balok yang tercelup, yaitu H, sehingga VF sama dengan A kali H. VB adalah volume balok, yang besarnya sama dengan luas alas balok A dikali tinggi balok T, sehingga VB sama dengan A kali T. Selanjutnya VF kita substitusi dengan AH dan VB kita substitusi dengan AT, sehingga kita dapatkan rho F kali A kali H sama dengan rho B kali A kali T. Lalu A nya kita coret sehingga menjadi rho F kali H sama dengan rho B kali T. Kita masukkan angkanya, rho F itu 1,5 menjadi 1,5 kali H, rho B 0,75, T-nya 40, sehingga kita dapatkan H sama dengan 30 dibagi 1,5 sama dengan 20 cm. Jadi tinggi bagian balok yang muncul di atas permukaan air adalah T dikurang H sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20 cm. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 13. Pada sebuah bejana kaca yang volumenya 500 ml penuh berisi alkohol pada suhu 10 derajat Celcius. Bejana dipanaskan sehingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai volume alkohol adalah 1,1 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, maka volume alkohol yang tumpah adalah titik-titik. Diketahui koefisien muai panjang kaca sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. A 0,20 ml, B 1,20 ml, C 2,02 ml, D 2,22 ml, dan E 3,02 ml. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Diketahui V0 500 ml, delta T sama dengan 40 derajat Celcius,
koefisien muai ruang alkohol 110 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Koefisien muai ruang kaca yaitu 3 kali koefisien muai panjang ya. Koefisien muai panjangnya 3 kali 10 pangkat min 6. Jadi koefisien muai ruangnya 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Volume alkohol yang tumpah itu sama dengan pertambahan volume alkohol dikurang pertambahan volume bejana. Secara matematis dapat dituliskan sebagai delta V sama dengan delta V alkohol dikurang delta V bejana. Delta V alkohol itu sama dengan V0 kali delta T kali koefisien muai ruang alkohol. Delta V bejana itu V0 kali delta T kali koefisien muai ruang bejana. Lalu kita sederhanakan dengan pemfaktoran sehingga menjadi V0 kali delta T dalam kurung koefisien muai ruang alkohol dikurang koefisien muai ruang bejana. Oke, sekarang kita tinggal masukkan data angkanya ya. V0 itu 500, delta T nya 40, koefisien muai ruang alkohol 110, koefisien muai ruang bejana sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 6, dan kita dapatkan hasilnya sama dengan 2,02 ml. Nah, sekarang tinggal kita cek pilihan jawaban manakah yang benar. Ternyata pilihan jawaban yang benar adalah C. Cakep. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Konduktivitas logam. 2. Perbedaan suhu ujung-ujung logam. 3. Panjang logam. Dan 4. Massa logam. Faktor-faktor yang menentukan laju perambatan kalor pada logam adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, B. 1, 4, C. 2, 4, D. 3 dan 4, E. 4 saja. Untuk menjawab soal ini, mari kita perhatikan dulu rumus laju perambatan kalor atau konduksi berikut ini. Kita lihat rumusnya. Ya, ini H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T dibagi L, di mana H adalah laju perambatan kalor dalam joule per sekon, Q adalah banyaknya kalor yang merambat dalam joule, T adalah selang waktu dalam sekon, K adalah koefisien konduktivitas thermal jet dalam satuan watt per meter per Kelvin, sedangkan A adalah luas penampang kawat dalam meter persegi, delta T adalah selisih suhu di antara ujung-ujung kawat pengantar dalam Kelvin ya. L adalah panjang kawat pengantar dalam meter. Jadi jelas ya, berdasarkan rumus tersebut ada 4 faktor yang berpengaruh dalam laju perambatan kalor, yaitu yang pertama konduktivitas logam, yang kedua luas penampang, yang ketiga selisih suhu, dan yang keempat panjang kawat pengantar. Dengan demikian jelas bahwa pilihan jawaban yang benar adalah A. Demikian video pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya.